Media audiovisual adalah media yang menggabungkan antara suara dengan gambar. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, media ini meliputi seperti video, film, animasi, dan rekaman suara. Media audiovisual dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa karena dia melihat secara langsung dan siswa dapat mendengarkan bahasa dalam konteks nyata. Selain itu, media audiovisual ini juga menambah kreativitas seorang siswa. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat audiovisual. Ada beberapa manfaat audiovisual, yaitu meningkatkan minat dan motivasi. Media audiovisual ini membuat pelajaran lebih menarik ya terhadap siswa-siswa, sehingga mereka lebih fokus terhadap pelajaran tersebut. Selanjutnya melatih kemampuan mendengar. Di situ mereka bisa menyimak dengan baik, memahami pelajaran tersebut. Selanjutnya adalah mempermudah pemahaman materi. Dengan adanya audiovisual ini dapat mempermudah pemahaman siswa terhadap materi. Selanjutnya terakhir itu adalah mendukung berbagai gaya pelajaran. Memfasilitasi berbagai gaya belajar siswa. Ada yang lebih dominan belajar secara visual dan ada juga melalui gambar atau video, dan ada yang lebih mudah memahami melalui suara. Itu dia tadi manfaat audiovisual. Jadi kesimpulannya, manfaat audiovisual ini untuk mempermudah siswa dalam memahami pelajaran. Jenis media audiovisual ada 4. Yang pertama itu ada video pembelajaran. Video yang memberikan penjelasan mengenai materi bahasa Indonesia seperti tata bahasa, terus ada struktur kalimat ataupun penggunaan kata dalam kalimat. Yang kedua tuh ada film atau drama. Film atau drama itu menonton film Indonesia, memberikan siswa contoh nyata percakapan atau komunikasi dalam bahasa Indonesia. Ini membantu siswa memahami bagaimana bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai situasi sosial. Terus ada yang ketiga nih, yang ketiga itu rekaman percakapan. Rekaman percakapan antara penutur asli bahasa Indonesia itu dapat digunakan untuk untuk melatih keterampilan mendengar dan memahami percakapan sehari-harinya. Yang terakhir ada animasi. Animasi ini sangat berguna untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks dalam bahasa Indonesia seperti pembentukan kata, ada teses dan ataupun penggunaan kosakata tertentu. Atau penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran. Yang pertama itu adalah tata bahasa. Dalam tata bahasa, video atau animasi yang menjelaskan pembentukan kalimat, penggunaan kata ganti atau kata depan dalam bahasa Indonesia dan memudahkan siswa memahami sebuah kalimat. Yang kedua itu adalah diskusi. Dengan menonton video debat atau diskusi dalam bahasa Indonesia, kemudian mendiskusikan topik tersebut, hal ini melatih keterampilan berbicara dan berargumen dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, kemampuan mendengarkan. Menggunakan rekaman percakapan dalam bahasa Indonesia untuk melatih siswa memahami berbagai akses dan intonasi. Dan yang terakhir adalah pembelajaran jarak jauh. Video pembelajaran yang dapat diakses melalui platform online memungkinkan siswa belajar bahasa Indonesia kapan saja dan di mana saja. Saya akan menyimpulkan apa yang tadi sudah dibahas, yaitu media audiovisual. Media audiovisual ini sangat penting untuk kita pelajari, terutama tuh di dalam pembelajaran yang mungkin pembelajaran itu membuat kita lebih menarik gitu untuk dipelajari. Terus juga pelajaran itu lebih relevan gitu dengan adanya media audiovisual tadi. Mungkin di zaman digital ini pun pembelajaran itu sudah dominan dengan media audiovisual ya teman-teman. Karena juga media audiovisual ini yang tadi saya katakan itu sangat penting di era digital saat ini dan membuat kita itu lebih menarik dalam belajar gitu.